杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Baiklah semuanya, ayo kembali. Bintang ungu telah melalui serangkaian perubahan dasar dan Zilong telah meninggal, dan karena Dongle bersamanya, kemungkinan besar ia berada dalam bahaya besar. Bintang ungu tak bisa hidup tanpa pemimpin. Mulai sekarang, bintang ungu akan dipimpin oleh... Dia berkata demikian, matanya mengamati kerumunan, sehingga Gong Sun dengan cepat-cepat membusungkan dadanya. Biarkan Wu Ji yang memimpin. Semua orang membantu dan mengikuti perintahnya. Guan Zizong menatap Gong Sun Liang lagi dan berkata, Anda telah terluka parah kali ini. Lebih baik mundur dan memulihkan diri. Baik. Gong Sun Liang meskipun enggan hanya bisa setuju dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun Guan Zizong benar. Pertarungannya dengan Yang Ke telah merusak fondasinya. Jika ia tidak memulihkan diri dengan baik, ia dapat dengan mudah mengembangkan bahaya tersembunyi dan bahkan mengalami penurunan kultivasi. Dibandingkan dengan posisi penguasa bintang ungu, kekuatan pribadi tentu saja lebih penting. Murid berterima kasih kepada Grandmaster, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin bintang ungu menuju kejayaan, kata Yu Wuji. Meskipun memar dan pucat, tapi dia berbicara dengan antusias. Bagaimanapun inilah hasil yang paling ia inginkan. Meskipun prosesnya agak sulit, ia akhirnya mencapai tujuannya. Di dalam celah spesial, kapal perang kamar dagang Heng Luo berlayar perlahan, dikelilingi oleh turbulensi spesial. Yang Ke tetap berada di atas kapal. Kekuatan spesialnya sendiri melonjak dan menyelimuti seluruh kapal perang, mencegahnya tersapu ke dalam turbulensi. Meskipun turbulensi spesial adalah kekuatan spesial yang paling kacau, kecuali dipandu dan disalurkan oleh seorang pejuang seperti Yang Ke, itu akan mencengkik apapun yang menyusup. Kekuatan spesial yang kacau itu cukup kuat untuk menghancurkan bahkan seorang raja kekuasaan tingkat ketiga. Setelah kepanikan awal, emosi orang-orang di atas kapal perang beransur-ansur tenang. Mereka tidak hanya tidak lagi takut, tetapi mereka dengan antusias mulai menjelajahi lingkungan di sekitar mereka. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk masuki celah spesial, apalagi merasakan keamanan dan keselamatannya. Sayangnya, celah spesial itu kosong, sehingga sebuah kekecewaan muncul di hati semua orang. Setelah kejadian singkat itu, rasa ingin tahu semua orang memudar, dan mereka pun melanjutkan aktivitas mereka. Setelah beberapa saat, suara dengungan terdengar dari kapal perang, diikuti oleh semburan cahaya dari luar, yang kembali memperlihatkan langit berbintang. Kapal perang telah kembali ke wilayah bintang. Kemudian Yang Ke melintas, muncul di antara kerumunan. Wajahnya sedikit pucat dan ia terhuyung. Saudara Yang, Sentu yang cerdas dengan cepat membantu Yang Ke berdiri. Tidak apa-apa. Yang Ke memberi isyarat dengan tangannya. Hanya sedikit kelelahan. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Dia belum pernah mencoba menavigasi celah spesial dengan seluruh kapal perang. Meskipun kendalinya atas kekuatan spesial telah mencapai titik tertinggi, upaya semacam itu masih sangat membebaninya, terutama setelah mengaktifkan mutiara guntur sunyi. Namun pengalaman ini telah memperjelas batas kekuatan spesialnya sendiri. Sebuah pencapaian yang tidak kecil. Kalau begitu, cepatlah beristirahat. Saya akan meninggalkan ini di sini, kata Sentu buru-buru. Wayomeng dan yang lainnya juga menatapnya dengan khawatir. Yang Ke mengangguk. Seharusnya sekarang aman. Berlayarlah dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu, saya akan ke sana. Jangan khawatir, saudara Yang. Linuo, cepat siapkan kamar untuk saudara Yang, perintah Sentu sambil menatap Linuo. Silakan ikuti saya, Tuan, kata Linuo, cepat memimpin jalan.
Meskipun semua faksi utama memiliki kapal perang kelas kekosongan tingkat atas, kapal ini adalah kapal eksklusif Sentu yang mewakili kamar dagang Heng Luo. Karena itu interiornya sangat mewah. Lin Luo membawa Yang Ke ke kamar terbaik, lalu membungkuk dan pergi. Yang Ke duduk bersila di tempat tidur, mengamati sekelilingnya dengan santai. Ia dikejutkan oleh energi spiritual yang sangat kaya di ruangan itu, kemungkinan karena semacam formasi. Rempah-rempah halus juga terbakar di ruangan itu. Aromanya menyegarkan dan memurnikan. Yang Ke meraih cincin ruangnya, mengeluarkan ramuan ajaib, dan menelannya mengolakinya dan mengatur pernapasannya sambil menyerap efek ramuan itu. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah sekitar 6 hari, Yang Ke pulih. Kepunahan ruang angkasa, tempat ia mengerahkan potensinya, telah memberinya pemahaman baru tentang kekuatan ruang angkasa. Jadi, ia telah merenungkannya sejak pemulihannya. Beberapa hari kemudian, Yang Ke akhirnya tampak berpikir. Sedikit senyum tersungging di wajahnya. Dia melepaskan kesabaran ilahinya dan kapal perang itu terus berlayar dengan mantap menembus langit berbintang. Semua orang di kapal melakukan tugasnya masing-masing dan semuanya terasa damai. Tujuan akhir kapal perang itu adalah bintang Sui Yue, bintang utama kamar dagang Heng Luo dan salah satu tujuan Yang Ke dalam perjalanan ini. Jadi ia memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Tapi dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Sui Yue ketika melihatnya di bintang Sui Yue. Memikirkan Sui Yue, Yang Ke teringat Su Yan dan Xian Ning Sang lalu San Keng Luo. Kemudian helaan nafas panjang memenuhi hati Yang Ke dengan rasa bersalah. Ia menyingkirkan negativitas dalam pikirannya, membentuk segel dengan tangannya, dan memasangkan penghalang di sekeliling kamarnya. Ia kemudian mengeluarkan mutiara alam misterius dan menyelinap masuk. Di bintang ungu, ia bisa saja menggunakan mutiara alam misterius untuk menculik Sentu dan yang lainnya, yang merupakan pilihan paling mudah dan cepat. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Lagi pula keberadaan mutiara alam misterius terlalu luar biasa. Dunia dalamnya bagaikan dunianya sendiri. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Meskipun kekuatannya telah berkembang dan hanya sedikit orang di wilayah bintang yang bisa membunuhnya, ia tetap harus berhati-hati. Jika seseorang mengincarnya karena mutiara alam misterius, maka konsekuensinya akan sangat berat. Di dalam mutiara alam misterius terdapat kedamaian dan ketenangan. Boneka batu terus melahap api sejati matahari. Yang Ke mendekatinya, menggali semua mineral berharga yang sebelumnya ia peroleh dari pembendaraan bintang ungu, dan melemparkannya ke hadapan boneka batu. Melihat ini, kedua mata hitam boneka batu yang seperti kacang tiba-tiba melebar, berkilauan dengan cahaya ilahi yang berkilauan. Ia kemudian bergegas menuju mineral-mineral itu, meraih satu di masing-masing tangan dan memasukkannya dengan paksa ke dalam mulutnya. Dia bahkan tampak tidak mengunyah karena mineral-mineral itu telah terserap sepenuhnya ke dalam perutnya. Perutnya tetap lamban, seolah-olah ia juga memiliki dunianya sendiri. Dalam sekejap semua mineral itu lenyap. Boneka batu itu menatap Yang Ke dengan tatapan penuh hasrat yang tak terpuaskan, yang membuat Yang Ke terkekeh. Cukup, itu saja. Sempurnakan mereka. Meskipun jumlahnya sedikit, semua mineral ini adalah harta karun berharga dari pembendaraan bintang ungu. Setiap kepingnya tak ternilai harganya, dan karena Xiu telah melahap semuanya, itu akan bermanfaat bagi pertumbuhannya. Untungnya boneka batu itu mudah dihadapi. Mendengar ini ia menggaruk kepalanya, memberi Yang Ke senyum konyol, dan berlari ke samping untuk menyempurnakannya dengan tenang. Yang Ke mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di sana, sebuah tungku pemurnian tingkat raja kekosongan berdiri dengan tenang di tanah. Itu adalah harta rahasia kelahiran burung api Liu Yan. Sumber kelahirannya. Dari dalam tungku, teriakan burung api dapat terdengar dan secara berkala semburan api setinggi langit meletus dari tungku tersebut. Nyala api ini bercampur dengan kekuatan api sejati matahari yang dikonsumsi oleh burung api. Juga kekuatan api guntur surgawi kering dan api es biru kun. Burung api itu jelas sedang bekerja keras untuk menyatukan api es kunlan. Seolah merasakan kedatangan Yang Ke yang menjulurkan kepalanya keluar dari tungku. Meliriknya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya.
Dia seharusnya baik-baik saja. Yangke mengangguk pelan. Burung api itu bahkan meliriknya, jelas berhasil melakukannya dengan mudah. Kemudian Yangke bergerak cepat ke tempat terpencil. Disinilah ia membudidayakan banyak sekali tanaman obat dan ramuan ajaib. Itu adalah kebun obat yang sama yang sebelumnya ia jelajahi. Seluruhnya ditanami dengan bahan-bahan obat berharga yang dibawa dari tanah hilang. Banyak bunga dan ramuan ajaib yang telah lama punah kini tumbuh subur di sini dengan sebuah pemandangan kemakmuran. Aroma obat yang kaya tercium di sekitarnya, aroma yang menakjubkan dan kecerahan. Yangke duduk bersila dan mengeluarkan beberapa benda dari cincin luar angkasanya, meletakkannya di hadapannya. Benda pertama adalah kristal transparan. Kristal Vena Bumi, itu adalah salah satu dari 3 harta paling berharga yang diambil Yangke dari pembendaraan bintang ungu. Ia mengamati manik Vena Bumi sejenak, lalu dengan murah hati melemparkannya ke tanah di samping kebun obat. Bentuk kristal Vena Bumi menyentuh tanah, manik itu tenggelam seolah-olah tidak ada yang mengendap. Detik berikutnya, gelombang energi surgawi meletus, dan dalam radius 100 kaki yang terpusat di kebun obat, konsentrasi energi spiritual tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dari tanah, benang-benang halus menari-nari, bergelantungan di antara langit dan bumi, seketika memenuhi langit dan bumi di sekitarnya. Energi spiritual berubah menjadi sutra. Mata Yangke berbinar, ekspresinya berseri-seri karena kegembiraan. Energi spiritual langit dan bumi tidak terlihat dan tak terwujud. Biasanya tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya ketika mencapai konsentrasi tertentu barulah dapat dirasakan. Sekarang, awan dan kabut yang membumbung di atas gunung dan sungai yang terkenal itu yang tampak berkabut, sebenarnya adalah energi terkonsentrasi dari langit dan bumi yang sangat bermanfaat bagi kultivasi para seniman bela diri. Namun energi spiritual itu tetap tidak sebanding dengan energi spiritual yang berubah menjadi sutra. Energi spiritual yang berubah menjadi benang merupakan manifestasi lain dari energi terkonsentrasi dari langit dan bumi yang bahkan lebih halus dan kuat. Benang-benang itu adalah kekuatan paling murni dari langit dan bumi. Yangke melulurkan tangan dan menggenggam salah satunya dengan lembut memasukkan teknik kultivasinya. Tanpa susah payah, benang itu lenyap dari telapak tangannya, digantikan oleh arus hangat yang mengalir melalui telapak tangannya ke dalam dantiannya. Tempat benang itu mengembun menjadi kekuatannya sendiri. Saat benang-benang spiritual yang tak terhitung jumlahnya melayang, memberikan dunia ini kualitas yang luar biasa indah. Bak negeri dongeng. Benang-benang itu mendarat di bunga dan tanaman yang berharga dan eksotis, menyebabkan mereka sedikit bergoyang, seolah memancarkan kegembiraan. Yangke tidak menyangka bahwa menempatkan kristal Vena Bumi di lokasi ini akan menghasilkan fenomena yang begitu luar biasa. Niat awalnya sederhana, menggunakannya untuk menyuburkan tanaman obat di kebun obat, dan pada saat yang sama menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kultivasinya sendiri. Namun hasilnya jauh melampaui harapannya. Kristal Vena Bumi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungguh menakjubkan bahwa sepotong kecil kristal Vena Bumi dapat mengandung energi yang begitu besar. Yangke mengamati sejenak dan menemukan bahwa tempat terjadinya perubahan itu hanya radius 100 kaki. Dalam radius 100 kaki tempat ini menjadi surga bagi para pejuang untuk berlatih. Karena tak ada energi spiritual lain yang dapat menandingi tempat ini. Dikelilingi lautan sutra spiritual, Yangke merasa seolah-olah ia membutuhkan energi, terus-menerus menyerap energi di sekitarnya dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Karena berkultivasi di lingkungan seperti itu, niscaya akan memungkinkan seseorang prajurit untuk berkembang 100 atau 1000 kali lipat. Dia mengumpulkan pikirannya dan mengambil benda kedua. Itu adalah token Kaisar Bintang ke-7 yang diperoleh dari perbendaharaan bintang ungu. Benda itu identik dengan 6 benda sebelumnya, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Sebuah karakter, Kaisar, yang menonjol terpampang di bagian depan, dan token itu masih menyimpan kekuatan kekaisaran.
Setelah memeriksanya sejenak, Yangke menarik 6 token lainnya. 7 token Kaisar Bintang yang terkumpul tiba-tiba mengalami transformasi. Tak terkendali, ketujuh token itu melesat dari tangan Yangke, terbang bolak-balik di depannya. Dalam sekejap mata mereka membentuk bentuk yang aneh. Bentuknya menyerupai pola bagua, tetapi dengan sudut yang hilang. Yangke mengerti. 2 token Kaisar Bintang hilang mencegah pola yang lengkap terbentuk. Setelah melayang di udara sejenak, 7 token Kaisar Bintang tiba-tiba jatuh. Yangke mengulurkan tangan dan menangkap semuanya, melambaikannya sejenak sebelum menempatkannya ke dalam cincin spesialnya. Ia kemudian menatap 2 benda terakhir. Salah satunya adalah sisik seukuran telapak tangan, menyerupai sisik ikan, tetapi ditutupi pola rumit, memberikannya aura ganas. Aura kuno yang luar biasa mengalir darinya, dan itu adalah sisik naga sejati. Sisik naga dihadapkan seolah menggerakkan pedang tulang naga di dalam tubuh Yangke, berdengung tanpa henti, membutuhkan upaya yang cukup besar untuk menekannya. Sisik naga ini dalam hal nilai bahkan melampaui manik urat tanah sebelumnya. Itu secara tidak sengaja ditemukan oleh salah satu leluhur Jixing. Tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di Jixing yang berhasil memanfaatkannya sepenuhnya selama bertahun-tahun. Meskipun Quan Zizong juga pernah menginginkan sisik naga, tetapi tidak berhasil. Akhirnya meninggalkannya dan menyimpannya. Jika ada pemurnian senjata tingkat master, jika sebuah harta karun rahasia dibuat menggunakan sisik naga ini sebagai material utamanya, niscaya itu adalah harta karun rahasia tingkat raja kekosongan kelas atas. Baik digunakan sebagai harta karun rahasia ofensif maupun defensif. Harta karun itu tak tertandingi di seluruh wilayah bintang. Tentu saja, sisik naga sangat kuat, menjadikannya harta karun rahasia defensif yang ideal, terutama jika dimurnikan menjadi perisai. Sayangnya, bahkan pemurni tingkat raja kekosongan pun belum tentu mampu melebur sisik naga seperti itu. Hanya mereka yang memiliki api suci khusus yang mampu melakukannya. Yangke yang bukan pemurni tentu saja tidak bisa meleburkan sisik naga ini, tetapi ia memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, karena dia memiliki esensi naga suci emas. Di antara klan naga sejati, naga suci emas adalah yang tertinggi, yang paling utama di antara semua naga. Dengan kekuatan esensi naga suci emas dan seni transformasi iblis yang diterimanya dari penguasa bulan merah, Yangke dapat sepenuhnya mengintegrasikan sisik naga ini ke dalam tubuhnya. Mengintegrasikan harta rahasia naga sejati ini ke dalam tubuhnya sendiri dan memiliki sebagian kekuatan magis naga sejati. Sisik naga adalah salah satu jenis harta rahasia naga sejati, seperti halnya pedang tulang naga. Pedang tulang naga terdiri dari sepotong tulang naga dan bola naga. Ketika Yangke menyempurnakannya, ia tidak menggunakan kekuatan penuh. Atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ia hanya menggunakan teknik yang diwariskan oleh Yang Yan. Menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tungku untuk memurnikan tulang naga dan bola naga di dalam tubuhnya. Metode ini sepenuhnya menjamin efektivitas tulang naga dan bola naga. Dengan kata lain, Yangke sekarang memiliki 3 harta rahasia naga sejati. Sisik naga, tulang belakang naga, dan bola naga. Jika ia dapat sepenuhnya mengintegrasikan ketiga harta rahasia naga sejati ini ke dalam tubuhnya menggunakan teknik transformasi iblis, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi hal ini mustahil bagi orang lain. Hanya Yangke yang memiliki esensi naga suci emas yang mampu mencapainya. Namun dia tetap tidak tergesa-gesa. Alih-alih menatap objek terakhir, itu adalah kristal heksagonal. Agak mirip dengan kristal vena bumi, tetapi sama sekali berbeda. Energi kristal vena bumi tertahan, tak terlihat dari luar. Hanya dengan menembusnya dengan kesadaran ilahi, seseorang dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa. Namun, kristal heksagonal ini memancarkan energi dan bahkan seseorang sekuat Yangke merasakan tekanan halus di depannya. Kristal ini tak lain adalah kristal pikiran yang dipetik dari barang lelang misterius.
Itu adalah esensi yang hanya bisa dibentuk di dalam tubuh seorang ahli alam raja kekosongan tingkat ketiga yang mencangkup wawasan seni bela diri seumur hidup. Kristal pikiran kekosongan memiliki daya pikat yang mematikan bagi setiap prajurit Void King. Daya pikat yang bahkan lebih kuat daripada batu domain. Batu domain hanya memungkinkan raja kekosongan untuk memahami kekuatan domain mereka dan mengendalikan medan mereka sendiri dengan lebih baik. Tetapi kristal pikiran kekosongan memungkinkan raja kekosongan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang sangat dibutuhkan Yangke. Perak geng ponik yang membungkus kristal pikiran Void telah dibagi oleh Sio-Sio dan burung api. Jika Yangke dapat menyerap energi di dalam kristal pikiran kekosongan ini, bahkan jika ia tidak dapat segera naik ke raja kekosongan tingkat ketiga dan mencapai puncak wilayah bintang, setidaknya ia akan dapat memuluskan jalan seni bela dirinya sendiri. Setelah melirik kristal pikiran kekosongan dan sisik naga untuk waktu yang lama, Yangke akhirnya membuat keputusan dan menyimpan kristal pikiran kekosongan. Dia memutuskan untuk memurnikan sisik naga terlebih dahulu. Menyerap kristal pikiran kekosongan sangat memakan waktu dan kemungkinan besar tidak akan selesai dalam waktu singkat. Lagi pula dia memiliki banyak hal yang harus diurus dan ini bukan waktu yang tepat untuk berspekulasi tentang rahasia tingkat ketiga alam raja kekosongan. Adapun 3 harta karun rahasia naga sejati, pedang tulang naga, itu sendiri berisi tulang belakang naga dan bola naga. Dan di tangan Yangke, pedang itu masih dapat digunakan sampai batas tertentu. Tentu saja sisi naga tetap menjadi satu-satunya yang tersisa untuk dimurnikan. Dengan pemikiran ini, Yangke tidak ragu lagi. Ia menggenggam sisi naga di telapak tangannya, memejamkan mata dan mendalami bagian kedua dari seni transformasi iblis. Seni transformasi iblis adalah kode rahasia tertinggi ras monster yang memungkinkan mereka melepaskan jejak kekuatan leluhur mereka. Setiap iblis memiliki darah iblis besar kuno yang mengalir ke dalam diri mereka. Dan seni transformasi iblis dapat mengeluarkan kekuatan tersembunyi di dalam darah ini. Inilah poin kunci dari bagian pertama seni transformasi iblis. Sebuah bagian di bagian kedua menjelaskan cara menggabungkan bagian tubuh iblis besar kuno untuk penggunaan pribadi. Klan naga sejati secara teknis adalah klan iblis, tetapi mereka terlahir sebagai raja iblis. Oleh karena itu, harta karun rahasia naga sejati secara alami dapat diterapkan pada teknik transformasi iblis. Yangke membutuhkan 10 hari penuh untuk memahami teknik transformasi iblis secara menyeluruh sebelum ia mempraktekkannya. Kemudian ia membuka matanya, mendesah pelan tatapannya terukir tekad. Dan dengan jari-jarinya yang bagai pisau, ia menyayat pergelangan tangannya. Saat berikutnya, sebuah luka muncul di pergelangan tangannya dan darah keemasan mengalir keluar. Kekuatan penyembuhannya yang dahsyat langsung bereaksi dalam sekejap mata dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang nyata. Seakan sembuh seketika. Dengan sigap, Yangke mengambil sisik naga dan menempelkannya pada luka. Bersama dengan itu ia mengaktifkan teknik rahasia transformasi iblis. Memaksa esensi naga suci emas masuk ke dalam dirinya dan menuangkannya ke dalam sisik naga. Kemudian sebuah suara aneh bergema dan bayangan naga raksasa tiba-tiba muncul di atas sisik naga tersebut. Bayangan itu jauh lebih agung dan menakutkan daripada naga manapun yang pernah dilihat Yangke. Di hadapannya, sehingga Yangke tak kuasa menahan perasaan hina seperti semut. Sekarang mata naga itu melebar, menatap Yangke tanpa emosi. Kekuatan naganya yang luar biasa merasuk ke dalam hati Yangke. Kemudian raungan naga menggema di langit dan bumi, meledak di telinga Yangke. Suaranya yang dipenuhi kekuatan tak tertandingi, membuat detak jantung Yangke semakin cepat. Seolah-olah kekuatan naga itu meresap ke udara. Yangke menatap kepala naga itu dengan dingin tanpa berkedip. Sesaat kemudian sosok bayangan naga itu bergetar sedikit, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menembus sisiknya. Bersamaan dengan itu sisik-sisiknya yang telah terlepas dari naga sejati puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu tahun yang lalu,
tanpa dipenuhi kehidupan menjadi haus tak terpuaskan dan melahap darah Yangke dan rakus. Dan sebuah suara yang jelas keluar dari sisi-sisi itu dan darah Yangke terlihat mengalir ke dalamnya. Diwarnai dengan cahaya kemasan yang berkilauan. Rasa pusing, jantung berdebar dan ketidaknyamanan muncul dalam dirinya. Ekspresi Yangke membeku dan ia tidak berani menunda. Ia segera melepaskan setetes darah emas murni dari tubuhnya sendiri untuk mengisi kembali darah yang tersisa. Raungan naga yang melengking memancar dari sisi naga seolah dimabukkan oleh kegembiraan. Saat melapnya dengan lebih liar, darah Yangke mengandung kekuatan hidup yang tak terbayangkan, terutama darah emas murni yang dikentalkan dari ramuan kehidupan. Bahkan setetes darah ini memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Zat ini sangat penting untuk menyempurnakan harta karun rahasia naga sejati. Waktu berlalu dan Yangke telah melepaskan 10 tetes darah emas murni. Namun sisi naga itu tampak tidak puas, terus melapnya tanpa kendali. Seluruh sisi telah berubah menjadi warna emas murni. Kekuatan naganya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada suatu saat, Yangke merasakan aliran darahnya berhenti. Ia merasakan gelombang kegembiraan. Mengetahui bahwa ia akhirnya telah memberi makan sisik naga itu. Melihat lebih dekat, sisik naga yang dulunya sangat padat telah berubah menjadi genangan cahaya kemasan. Mengalir seperti air, membungkus luka di lengannya. Yangke menarik nafas dalam-dalam, sepenuhnya siap. Dengan satu pikiran, sebuah daya hisap lembut memancar dari lukanya, menarik sisik naga emas ke dalam tubuhnya bagai air mengalir. Detik berikutnya, matanya melebar dan ia menutupi lukanya dengan satu tangan. Ia menggigil, wajahnya tiba-tiba pucat dan butiran keringat seukuran kacang mengalir di dahinya, membasahi pakaiannya dalam sekejap. Rasa sakit yang tak terbayangkan melonjak dari lukanya. Rasa sakitnya berlipat ganda ribuan kali. Menstipulasi daging dan saraf Yangke dan intens. Dia berjuang untuk menahannya tetapi akhirnya ia tak mampu. Dan sebuah jeritan terdengar menggema di seluruh alam mendalam kecil. Meskipun rasa sakitnya luar biasa, Yangke merasakannya berkali-kali lebih jelas dari biasanya. Ia dapat dengan jelas merasakan sisik naga yang telah diserapnya, perlahan bergerak ke dalam lengannya, mengalir bersama aliran darahnya, merayap naik sedikit demi sedikit. Setiap gerakan membawa rasa sakit yang terdenyut-denyut yang terasa seperti menghancurkannya. Dia menjerit kesakitan. Lagi pula ia adalah satu-satunya orang yang hidup di alam mendalam kecil. Jadi tak perlu khawatir kehilangan muka. Namun Sio-Sio yang sedang memurnikan mineral dan burung api yang sedang menyatu dengan api es biru kun mendengar suara itu dan menoleh. Kekhawatiran muncul di mata kedua asisten itu. Seolah-olah mereka takut sesuatu akan terjadi pada Yangke. Karena jeritan Yangke tak henti-hentinya bergema hingga suaranya serak. Rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap inci sisik naga bergerak ke atas menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kemanapun sisik itu bergerak, daging dan meridian terkikis. Bahkan dengan kekuatan fisik Yangke, ia tak mampu menahan daya korosif naga tersebut. Untungnya vitalitasnya luar biasa kuat dan ki serta darahnya mengalir deras. Memungkinkannya untuk memperbaiki diri lebih cepat daripada kerusakan yang ditimbulkannya. Suatu hari cahaya kemasan yang ditransformasikan dari sisik naga mengalir ke jantung Yangke. Sehingga 2 detak jantung yang kuat bergema dan Yangke membeku. Detik berikutnya jantungnya berhenti berdetak sepenuhnya di dalam dadanya, diselimuti cahaya kemasan. Dan ia pun jatuh ke tanah. Sehingga Liu Yan yang khawatir dan boneka batu Sio-Sio yang menyaksikan dari jauh ketakutan dan segera bergegas menghampiri. Liu Yan membantu Yangke berdiri. Wajahnya serius saat ia memeriksa nafas dan denyut nadinya. Sio-Sio melompat-lompat cemas, tak mampu menolong. Menyadari bahwa bukan hanya detak jantung Yangke yang berhenti, tetapi bahkan nafasnya pun berhenti. Mata Liu Yan menjadi gelap. Ia menatap boneka batu dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian Sio-Sio terus-menerus mengeluarkan suara ratapan pilu. Ia menunjuk Liu Yan, lalu Yangke, memberi isyarat dengan tangannya, seolah mendesaknya untuk mencari solusi.
Tapi Liu Yan terdiam. Tiba-tiba, Yang Ke yang tampaknya telah meninggal tiba-tiba membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan melompat berdiri seolah-olah telah bangkit kembali. Memegangi dadanya dengan tangannya. Matanya bergetar hebat, kemudian detak jantungnya yang lebih kuat dari sebelumnya menggema dari jantungnya. Satu demi satu, seperti tabuhan genderang perang yang memekakkan telinga. Seiring perjalannya waktu, detak jantung abnormal itu perlahan stabil. Akhirnya kembali normal. Baru pada saat itulah Yang Ke pulih sepenuhnya. Perlahan berdiri tegak, matanya dipenuhi rasa takut yang masih tersisa. Liu Yan mengurutkan kening padanya dan setelah memastikan ia aman, ia menghela nafas lega. Xiao Xiao di sisi lain jauh lebih sederhana. Ia menari-nari di sekitar kaki Yang Ke, raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Hampir saja terjadi. Maaf membuat kalian khawatir. Yang Ke tersenyum tipis, menyeka keringnya di dahinya. Dia tak menyangka bahwa menggabungkan satu sisik naga saja bisa sesulit ini. Semuanya berjalan mulus tanpa celah, bahkan menggabungkan sisik naga ke dalam tubuhnya pun tidaklah sulit. Namun, ketika sisik naga itu memasuki jantungnya, Yang Ke tiba-tiba merasakan ajal yang akan datang. Untungnya tubuhnya berbeda dari orang biasa. Ia mampu bertahan berkat vitalitasnya yang luar biasa. Jika tidak, ia bisa berada dalam masalah besar. Bahkan dengan kultivasinya yang kuat di tingkat kedua alam Raja Kekosongan, menggabungkan harta karun Raja Naga sejati seperti sisik naga hampir saja gagal. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya tugas ini. Ini baru harta karun rahasia naga sejati yang pertama. Menggabungkan yang kedua dan ketiga tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Baru setelah ia menjadi lebih kuat, ia dapat mencoba tulang belakang naga dan bola naga. Melihat bahwa ia aman, Liu Yan mengangguk kecil. Dengan kibasan tubuhnya yang halus, ia berubah kembali menjadi burung api, melesat ke suatu lokasi di alam mendalam kecil untuk melanjutkan kultivasinya. Boneka batu itu berdiri di kaki Yang Ke, menepuk betisnya, lalu menepuk dadanya, berusaha meluruskan punggungnya yang bungkuk. Boneka itu seolah memberitahu Yang Ke untuk tidak khawatir saat menghadapi bahaya lagi, karena ia memiliki segalanya untuk dirinya sendiri. Seolah-olah boneka itu tampak sangat andal. Yang Ke meluruskan tangan dan menepuk kepala boneka itu, sehingga raut wajah Xiao Xiao gembira. Pada saat ini, alis Yang Ke tiba-tiba berkerut. Indra ilahnya terlepas dan ekspresinya berubah aneh. Kemudian dia berkata kepada Xiao Xiao, Anda juga harus pergi berlatih. Ada sesuatu yang terjadi di luar, jadi saya akan memeriksanya. Xiao Xiao tampak mengerti, tetapi Yang Ke telah menghilang. Di tengah langit berbintang, kapal perang yang seharusnya berlayar menuju bintang Sui Yue pada suatu saat berhenti. Di luar, pertempuran sengit berkecamuk. Para prajurit di kapal perang kamar dagang Heng Luo umumnya cukup terampil. Selain Yang Ke, ada juga seorang master alam Raja Kekosongan, Bibi Chun, dari rumah lelang Tong Tian. Meskipun ia hanya berada di level pertama, di bawahnya entah itu Lin Nuo, Hua Yomeng, atau beberapa petarung lain dari kamar dagang Heng Luo. Mereka semua adalah prajurit alam kembali kekosongan yang kuat. Beberapa bahkan berada di level ketiga. Dan kekuatan ini bukanlah prestasi kecil. Namun meskipun begitu, kamar dagang Heng Luo sedang ditertekan dan menderita. Bibi Chun sedang terjerat oleh musuh prajurit alam Raja Kekosongan tingkat pertama, jadi dia tidak dapat fokus pada hal lain. Lin Nuo, Hua Yomeng, dan beberapa prajurit alam kembali kekosongan lainnya juga diganggu oleh lawan mereka masing-masing, memaksa mereka untuk bubar dan bertarung sendiri-sendiri. Xia Jingwu, Hai Tang, Yoking, dan yang lainnya di kamar dagang 5 arah tampak pucat. Jelas kalah telak. Di sisi lain, musuh berjumlah banyak. Banyak yang tersebar di dekatnya. Tidak terburu-buru menyerang, melainkan mengamati dengan santai, seolah mencari peluang yang tepat. Jelas bahwa pertempuran ini tidak baru saja dimulai, tetapi telah berlangsung lama. Bahkan individu-individu kuat seperti Bibi Chun dan prajurit alam Raja Kekosongan lainnya tampaknya sedang melemahkan esensi suci mereka. Justru karena kedua belah pihak memiliki prajurit alam Raja Kekosongan, tidak ada yang berani melakukan serangan mematikan. Karena jika prajurit alam Raja Kekosongan terprovokasi amarah,
kedua belah pihak kemungkinan akan menghadapi bencana. Saudara Yang, mengapa Anda belum keluar? Sentu bertanya kepada Yoking, terengah-engah di sampingnya sambil mendorong mundur musuh. Yoking berkata dengan ekspresi murah, "Bagaimana saya tahu? Saya pergi ke pintu Tuan Yang dan memanggil sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menjawab. Jadi saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia sedang menyendiri. Kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan saya." Wajah Sentu dipenuhi kekhawatiran. Dengan Bibi Chun di sekitarnya, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi jika sesuatu yang tak terduga terjadi, mereka semua akan dipenjara. Jadi Sentu merasa sangat tidak beruntung dalam perjalanan ini. Biasanya dengan mengemudikan kapal perang kamar dagang Heng Luo, ia bisa bebas berkeliaran di wilayah Bintang. Karena prajurit manapun yang mengenali tanda kamar dagang akan menjauh. Namun kali ini, awalnya dia terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan di Bintang Ungu dan ditahan. Setelah akhirnya berhasil lolos, ia mengalami hal seperti ini dalam perjalanan pulang. Jadi sungguh nasib buruk. Setelah melihat sekeliling, Sentu merasakan firasat buruk di hatinya. Ia melihat yang lain juga dalam kondisi buruk. Jika Yangka tidak segera muncul, mereka pasti akan menderita korban atau ditangkap hidup-hidup. Tepat saat ia dipenuhi kecemasan, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. "Kita semua satu keluarga di sini. Hentikan pertempuran." Mendengar ini, orang-orang dari kamar dagang Heng Luo sangat gembira. Mereka semua melihat ke arah sumber suara dan melihat sosok yang familiar berdiri tegak di udara. Tiba-tiba hati mereka terasa tenang dan rasa lelah mereka sebelumnya hilang. Seolah-olah kemunculan Yangke memberi mereka keyakinan tak terbatas. Tapi perubahan ini mengejutkan musuh-musuh kamar dagang Heng Luo. Prajurit Raja Kekosongan yang sedang melawan Bibi Chun bencibir. "Anda bohong. Siapa bilang Anda salah satu dari kami?" Yangke menoleh dan terkekeh. "Apa? Hanya beberapa tahun, senior sudah melupakan saya. Anda kenal saya?" Prajurit alam Raja Kekosongan musuh terkejut, lalu berseru kaget. "Suara itu..." Sambil berbicara, ia akhirnya melirik ke arah Yangke. Matanya hampir melotot dan ia menunjuk Yangke berkata, "Anda, Senior Bahe, apa kabar?" Yangke tersenyum menangkupkan tinjunya. Bahe masih menatap Yangke dengan takjub, menggosok matanya kuat-kuat, hanya untuk memastikan bahwa dia hanya melihat sesuatu. Tiba-tiba dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ia berkata, "Yangke, itu benar Anda? Hei, kakak ipar, halo." Sebuah suara yang kuat bergema dari samping, seperti menyapa Yangke juga. Orang yang berbicara itu bertubuh kekar seperti menara besi, dengan janggut lebat yang membuatnya tampak seperti beruang. Sungguh pemandangan yang mengerikan. "Jadi Anda di sini, Yu Xiong?" Yangke tersenyum padanya. "Panggil saya adik ipar," gerutu Yu Xiong. Yangke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yu Xiong hanya bisa memutar matanya. Kekesalan Yangke menghentikan pertarungan dan kedua belah pihak menatap Yangke dan ekspresi aneh. Meskipun tak satu pun dari mereka menurunkan kewaspadaan, masih waspada terhadap lawan mereka. "Saudara Yang," Sentu terbang ke sisi Yangke dan bertanya dengan lembut, "Apakah Anda kenal kelompok ras monster ini?" "Ya," Yangke mengangguk. "Saya punya beberapa kenalan." Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.